Pada 4 April 2014, kereta api Malabar dengan nomor KA86 relasi stasiun Bandung hingga stasiun Malang terperosok ke jurang akibat longsornya badan jalan rel di petak antara stasiun Ciawi dan stasiun Cirahayu. Hal ini membuat lokomotif CC206-1355 yang baru beberapa bulan saja berdinas mengalami kerusakan yang cukup parah. Tepat sebulan kemudian pada 4 Mei 2014, kereta api Bogowonto dengan relasi stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Lepuyangan menabrak sebuah truk di perlintasan sebidang di wilayah Cirebon, hingga membuat lokomotif CC206-1369 yang berdinas terguling dan mengalami kerusakan yang cukup parah juga. Dan sekitar 1 tahun kemudian pada tanggal 23 Mei 2015, lokomotif CC206-1323 yang saat itu berdinas KA Bangunkarta mengalami kerusakan berat setelah menabrak bagian belakang kereta barang angkutan pipa di emplasemen stasiun Moroduwur. Beberapa insiden ini membuat ketiga lokomotif yang mengalami kerusakan tersebut tidak dapat dioperasikan dan sementara disimpan di Balayasa Yogyakarta. Sementara itu, puas dengan performa CC206, pada tahun 2015 banyak 50 lokomotif CC206 kembali dipesan lagi oleh PT KAI ke General Electric. Hal ini membuat total jumlah lokomotif CC206 menjadi sebanyak 150 unit. Pada Agustus 2015, 15 lokomotif pertama tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk dan kemudian dikirim menuju Balayasa Yogyakarta untuk pemasangan bogi serta menjalani pengujian. Pada 29 Agustus 2015, lokomotif CC206-1507 yang sedang menjalani pengujian di jalur tes Balayasa Yogyakarta menabrak pembatas jalur serta sebuah warung di dekatnya. Insiden ini diketahui terjadi akibat adanya kegagalan pada sistem rem lokomotif. Beruntungnya, CC206-1507 hanya mengalami kerusakan ringan saja. 11 lokomotif CC206 angkatan 2015 mulai beroperasi pada akhir November 2015. Ke-11 lokomotif yang diberi nomor CC206-1501 hingga CC206-1511 ini dialokasikan di Pulau Jawa untuk depo lokomotif Jatinegara, Bandung, dan Sidotopo. Sementara 39 lokomotif lainnya akan dikirim menuju Sumatera Selatan setelah selesai menjalani pengujian. Lokomotif CC206 kemudian mulai dikirim ke Sumatera Selatan pada awal tahun 2016. Uji coba pertama berlangsung pada 2 Februari 2016 dengan membawa rangkaian KA batubara dari stasiun Sukacinta hingga stasiun Kertapati, yang kemudian disusul dengan uji coba pertama menarik rangkaian KA Babaranjang pada tanggal 15 Februari kemudian. Berbeda dengan di Pulau Jawa, CC206 yang ada di Sumatera Selatan dioperasikan sebagai lokomotif khusus untuk kereta barang secara traksi ganda, terutama untuk angkutan kereta api batubara swasta, serta dapat juga ditemui beroperasi secara triple traksi berdinas KA Babaranjang. Pada 15 Juli 2016, 11 lokomotif terakhir dari pesanan kedua akhirnya tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ke-11 lokomotif ini kemudian mendapatkan nomor seri CC206-1601 hingga CC206-1611. Dengan ini, maka seluruh 50 lokomotif CC206 generasi kedua telah tiba di Indonesia dan menjadikan lokomotif CC206 menggeser lokomotif CC201 sebagai lokomotif dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Secara fisik, perbedaan yang ada antara CC206 generasi pertama dengan generasi kedua hanya terdapat pada font nomor seri lokomotif, di mana pada lokomotif generasi pertama, nomor seri menggunakan font Arial Bold, sementara pada generasi kedua, nomor seri menggunakan font yang lebih tipis. Perbedaan lainnya juga terdapat pada jumlah tangga pada badan samping lokomotif, di mana lokomotif generasi pertama memiliki satu tangga, sementara lokomotif generasi kedua memiliki sepasang tangga. Namun pada saat itu, perbedaan tampak lebih jelas dengan tidak adanya tralis pada lokomotif generasi kedua dengan sudah dilengkapi kaca polikarbonat yang tahan benturan, dan juga lokomotif generasi pertama yang sudah mulai nampak kotor dan dengan cat yang sudah mulai nampak memudar pada saat itu. Pada Desember 2016, lokomotif CC206-1355 dan CC206-1369 yang sebelumnya mengalami kerusakan akhirnya selesai menjalani perbaikan oleh Balayasa Yogyakarta. Setelah sebelumnya sempat tertunda oleh kedatangan lokomotif CC206 generasi kedua. Kedua lokomotif tersebut pun langsung kembali berdinas tidak lama kemudian. Sementara CC206-1323
baru bisa kembali beroperasi pada pertengahan tahun 2018. Ketiga lokomotif yang sudah menjalani perbaikan tersebut tidak lagi memiliki teralis dengan sudah dilengkapi kaca polikarbonat layaknya lokomotif generasi kedua. Dan pada masa ini juga, lokomotif-lokomotif CC206 generasi pertama lainnya satu persatu juga mulai melepas teralisnya dengan digantinya kaca kabin dengan bahan polikarbonat yang juga seiring dengan jadwal perawatan berat. Pada 26 Agustus 2019, CC206-1511 yang berdinas KA Argo Parahyangan menabrak sebuah bus di sebuah perlintasan sebidang yang berada di petak antara stasiun Karawang dan stasiun Kelari. Insiden tersebut menyebabkan salah satu kabin serta badan lokomotif mengalami kerusakan. Sejak akhir tahun 2015, lokomotif CC206 juga mulai digunakan untuk dinasan KA Kertajaya rangkaian panjang yang terdiri dari 14 kereta penumpang, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit yang menjadikannya sebagai kereta penumpang reguler terpanjang di Indonesia. Hal ini kemudian disusul dengan kehadiran kereta rangkaian panjang lainnya seperti KA Tawang Jaya pada 4 April 2016 dan KA Gumarang pada 1 Juni 2018. 1 Desember 2019 menjadi sebuah tanggal yang bersejarah, di mana bersamaan dengan diberlakukannya GPK 2019, KA Mutiara Selatan kini memiliki relasi dari stasiun Malang hingga stasiun Gambir dengan menempuh waktu perjalanan selama 20 jam 20 menit, menjadikannya sebagai kereta penumpang dengan waktu tempuh terlama yang pernah ada di Indonesia, di mana kereta ini dioperasikan dengan menggunakan satu lokomotif CC206 tanpa pengganti untuk sepanjang perjalanannya. Sejak kehadirannya, CC206 juga sudah banyak digunakan untuk kereta-kereta kepresidenan. Lokomotif-lokomotif ini antara lain adalah CC206-1371 dan CC206-1372, CC206-1387 dan CC206-1388, serta CC206-1501, CC206-1502, dan CC206-1503. Pada pertengahan tahun 2020, sebuah keunikan terjadi pada lokomotif CC206-1517 milik Dipo Kertapati, di mana salah satu corong klakson miliknya digantikan dengan tipe K1L yang biasanya digunakan oleh lokomotif CC201 dan CC202 di Sumatera Selatan. Hal ini membuat lokomotif ini memiliki suara klakson yang sangat unik. Sejak 28 September 2020, logo baru serta stiker spesial HUT KAI ke-75 juga mulai dipasangkan ke seluruh lokomotif, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, termasuk CC206. Pada akhir tahun 2020, beberapa lokomotif CC206 juga dipasangkan stiker spesial untuk menyambut perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Hal ini kemudian terus berlanjut pada perayaan acara serta peringatan hari besar lainnya, seperti Hari Lebaran, Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun KAI, KTT G20, serta juga Hari Natal dan Tahun Baru pada tahun-tahun berikutnya. Pada akhir Februari 2021, CC206-1509 dan CC206-1510 dimutasi dari Deposito Topo ke Dipo Kertapati, Sumatera Selatan. Kedua lokomotif yang juga dikirim bersama 142 unit gerbong datar ini dikirim menuju Sumatera Selatan dengan terus meningkatnya permintaan angkutan batubara di sana, serta juga dengan surplusnya lokomotif di Pulau Jawa dikarenakan masih banyaknya perjalanan kereta api yang dibatalkan akibat pandemi pada saat itu. Pada awalnya, lokomotif yang akan dikirim adalah CC206-1510 dan CC206-1511. Namun, akibat CC206-1511 masih dalam kondisi tidak siap operasi akibat kecelakaan pada tahun 2019 sebelumnya, membuat CC206-1509 dipilih untuk menggantikannya. CC206-1511 sendiri akhirnya selesai menjalani perbaikan pada Juni 2021 dan akhirnya bisa kembali berdinas tidak lama kemudian. Pada 8 September 2021, lokomotif CC206-1381 mencatatkan kecepatan 125 km per jam saat membawa KLB uji coba kecepatan lintas Bandung-Surabaya-Gubeng di area stasiun Magetan.
Uji coba serupa yang juga dilakukan di beberapa lintas lainnya ini telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2021 untuk program peningkatan kecepatan perjalanan beberapa kereta api hingga 120 km per jam yang kemudian mulai diterapkan pada 28 September 2021 pada kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Wilis, Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Taksaka. Peningkatan kecepatan ini mampu memangkas waktu perjalanan beberapa kereta tersebut hingga sekitar 70 menit. Namun, dengan semakin banyaknya perjalanan kereta yang berjalan hingga 120 km per jam beberapa tahun kemudian, menyebabkan lokomotif CC206 yang berdinas menjadi sering mengalami gangguan terutama overheating akibat pengoperasian yang diforsir, serta lokomotif yang terus dipacu hingga kemampuan maksimalnya. Walaupun demikian, dengan selalu diandalkannya CC206 untuk dinasan kereta-kereta unggulan dan juga ditambah dengan stiker spesial yang dimilikinya, membuat CC206 kini semakin banyak tampil di beberapa iklan hingga berbagai cindera mata yang dimiliki KAI. Pada September 2022, dua lokomotif CC206 yaitu CC206-1327 dan CC206-1362 mendapatkan stiker spesial Hype Trip berbarengan dengan diluncurkannya pelayanan baru kereta api Taksaka untuk menyambut hari ulang tahun KAI yang ke-77. Walaupun sudah memiliki stiker yang seragam dengan rangkaian kereta api Taksaka, dua lokomotif ini seringkali dapat ditemui berdinas kereta penumpang lainnya, bahkan hingga menjadi lokomotif dinasan kereta angkutan barang. Kehadiran CC206 telah ikut serta mengubah perkeretaapian Indonesia, baik mempercepat perjalanan kereta penumpang di Pulau Jawa hingga menambah kapasitas angkutan barang di Sumatera Selatan. Walaupun bukan menjadi yang paling modern, serta membuat sebagian orang dikesalkan dengan jumlahnya yang sangat banyak, semua orang setuju bahwa CC206 adalah wajah masa kini kereta api Indonesia yang mungkin akan terus dijalaninya hingga beberapa dekade yang akan datang, menuliskan cerita untuk mengisi lembaran-lembaran sejarah perkeretaapian Indonesia.